Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 4 tentang persamaan garis lurus. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Kita akan membahas mengenai cara menentukan persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama diberikan salah satu titik koordinat dan gradien garis. Peserta didik mampu menentukan persamaan garis lurus dengan tepat. Yang kedua, diberikan dua titik koordinat yang dilalui garis. Peserta didik mampu menentukan persamaan garis lurus dengan tepat. Yang ketiga, diberikan persamaan garis. Peserta didik mampu menentukan persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus dengan garis tersebut. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke materi. Yang pertama kita akan membahas persamaan garis melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien atau kemiringan M, bisa digunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis melalui titik 2,5 dengan gradien negatif 2. Nah, dari soal, berarti kita seperti biasa buat dulu diketahui. Nah, dari soal, garis yang akan ditentukan persamaan itu melalui titik 2,5. Berarti di sini X1 itu sama dengan 2, Y1 sama dengan 5. Dengan gradien min 2, berarti M sama dengan min 2. Nah, rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y1 kita ganti dengan 5, sehingga diperoleh Y kurang 5. Dan M kita ganti dengan min 2, dan X1 kita ganti dengan 2, sehingga diperoleh negatif 2 kali X kurang 2. Selanjutnya, yang di sebelah kiri tetap sama Y kurang 5, di ruas kanan baru kita buka kurungnya. Nah, siapa yang masih ingat cara membuka kurung? Berarti harus dikalikan negatif 2 dengan X, itu hasilnya adalah negatif 2, kemudian negatif 2 kali negatif 2. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif, jadi hasilnya adalah positif 4. Berikutnya, kita akan mengumpulkan ke satu ruas, berarti negatif 5 kita bawa ke ruas kanan. Jadi di ruas kiri tinggal Y sama dengan, di ruas kanan negatif 2 plus 4. Nah, karena negatif 5 awalnya dia berada di kiri sama dengan, kita akan bawa ke kanan sama dengan, berarti berubah tanda dari negatif menjadi positif 5. Selanjutnya kita sederhanakan sehingga diperoleh Y sama dengan min 2X tambah 9. Nah, jika dalam soal pilihan ganda sampai di sini belum ketemu jawabannya, jangan bingung karena ini baru kita sampai ke bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Karena nanti bisa saja persamaan garisnya dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk AX sama BY sama dengan C. Jadi variabel X dan variabel Y itu berada dalam satu ruas, berada di ruas kiri. Jadi kita pindahkan negatif 2X kita bawa ke ruas kiri. Berarti karena dari ruas kanan ke ruas kiri berarti berubah tanda. Dari negatif 2X berubah menjadi positif 2X plus Y. Nanti Y-nya tetap berada di ruas kanan. Karena ini positif berarti tandanya positif Y sama dengan 9. Nah, sampai di sini juga belum ketemu jawabannya. Berarti kita ubah lagi ke bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi variabel X dan Y dan juga konstanta semuanya berada di ruas kiri. Berarti kita sekarang pindahkan 9 kita bawa ke ruas kiri sama dengan, sama seperti tadi, karena 9 ini positif kita bawa ke kiri berarti berubah tanda menjadi negatif 9. Berarti sama dengan 0. Karena di sebelah kanan sudah tidak ada apa-apa lagi, semua sudah dibawa ke kiri, berarti di sebelah kanan tinggal 0. Sehingga persamaannya adalah 2X tambah Y kurang 9 sama dengan 0. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan contoh yang kedua
masih materi yang sama, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Tentukan persamaan garis melalui titik min 1,3 dengan gradien 2,5. Berarti sama seperti tadi, kita buat dulu yang diketahui. Titik yang dilalui adalah min 1,3, berarti di sini X1 sama dengan negatif 1, Y1 sama dengan 3, dan M sama dengan 2/5. Rumusnya sama ya. Sekarang kita ganti Y1 dengan 3, sehingga diperoleh Y kurang 3, M ganti dengan 2/5, X1 ganti dengan negatif 1, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya karena gradiennya ini berupa pecahan, supaya nanti lebih mudah dalam perhitungan, penyebut dari pecahannya ini, yaitu 5, kita bawa ke ruas kiri. Seperti ini. Sehingga jadi perkalian ya. 5 kali Y kurang 3 sama dengan di ruas kanan berarti tinggal sisa pembilangnya yaitu 2. Berarti 2 kali X plus 1. Kenapa bisa X plus 1? Karena ingat, min ketemu min jadi plus, sehingga jadinya X plus 1. Setelah itu kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan. Kita kalikan dulu, dari 5 kali Y itu hasilnya 5Y. Kemudian 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15. 2 kali X hasilnya 2X. Kemudian 2 kali 1 itu hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan X dan Y di satu ruas. Nah, di sini kita perhatikan 2X itu koefisien X positif. Berarti kita biarkan variabel X-nya tetap. Jadi yang dipindah adalah yang berada di ruas kiri. Jadi ini 2X plus 2 tandanya tetap. Jadi yang pindah adalah 5Y. Kita bawa ke ruas kanan. Berarti dari 5Y ini positif, bawa ke ruas kanan menjadi negatif 5Y. Kemudian negatif 15. Dari negatif bawa ke kanan menjadi positif 15. Sama dengan 0 karena sudah semuanya dipindahkan. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi 2X kurang 5Y plus 2 tambah 15 itu hasilnya plus 17 sama dengan 0. Nah, jika sampai sini belum juga ketemu hasilnya, berarti kita ubah lagi plus 17 kita bawa ke ruas kanan. Sehingga menjadi 2X kurang 5 sama dengan plus 17 bawa ke ruas kanan itu menjadi negatif 17. Sehingga persamaannya adalah 2X kurang 5Y sama dengan negatif 17 atau 2X kurang 5Y tambah 17 sama dengan 0. Nanti tinggal kalian menyesuaikan dengan pilihan yang di pilihan gandanya ya. Kalau soal pilihan ganda. Nah, sekarang kalau sudah mengerti kepersamaan garis melalui titik X1, Y1 dengan gradien M, sekarang Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, persamaan garis melalui dua titik. Sekarang dua titik yang dilalui tapi gradiennya belum diketahui. Jadi rumusnya itu untuk menentukan persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, berarti kalian cari terlebih dahulu gradien garisnya. Kemudian gunakan rumus. Jadi rumusnya sama ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tapi bedanya pada soal seperti ini gradiennya belum diketahui. Jadi kalian perlu ingat nanti cara mencari gradien yang melalui dua titik. Nah, contoh soalnya, tentukan persamaan garis melalui titik min 1,3 dan 1,7. Nah, berarti dari soal, kita buat dulu diketahui, titik pertama adalah min 1,3. Berarti X1-nya min 1, Y1-nya 3. Kemudian titik kedua adalah 1,7. Berarti X2-nya 1, Y2-nya 7. Nah, berarti kita sekarang mencari gradien. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mencari gradien. Itu rumusnya kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti kita tinggal masukkan rumus. Y2 ganti dengan 7, Y1 ganti dengan 3. Sehingga diperoleh 7 kurang 3. Kemudian X2 diganti dengan 1 dan X1 diganti dengan min 1. Sehingga diperoleh 1 kurang negatif 1. Nah, itu kita hitung hasilnya. 7 kurang 3 itu hasilnya 4. 1 kurang negatif 1. Ingat, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Berarti 4 per 2 itu sama artinya dengan 4 bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi gradiennya adalah 2. Nah, setelah ketemu gradien, baru kita masukkan rumus.
Nah, kita kan punya 2 titik tadi. Berarti kalian boleh pakai titik pertama, boleh juga pakai titik kedua. Hasilnya sama nanti. Berarti misalkan ibu pakai titik pertama, berarti X1-nya min 1, Y1-nya 3 dengan gradien 2. Tinggal masukkan rumus. Kita ganti Y1 dengan 3 sehingga diperoleh Y kurang 3. M ganti dengan 2, X1 ganti dengan negatif 1. Nah, ini karena negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti Y kurang 3 sama dengan 2 kali X tambah 1. Berikutnya kita kalikan. Kita buka kurungnya. 2 kali X itu hasilnya 2X. 2 kali 1 hasilnya positif 2. Selanjutnya kita kumpulkan. Berarti Y sama dengan 2X plus 2 negatif 3. Berarti negatif 3 kita bawa ke ruas kanan. Dari negatif menjadi positif, jadinya plus 3. Kemudian kita sederhanakan, jadinya Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, jika sampai sini belum ketemu jawabannya, bisa kalian lanjutkan lagi ya. Berarti Y sama dengan 2X plus 5. Nah, karena X-nya ini sudah positif, koefisiennya positif, berarti nggak usah dipindah lagi. Karena biasanya nanti pilihannya X itu positif, berarti yang dipindah adalah Y. Berarti tetap dulu 2X yang dipindahkan adalah Y. Kita bawa ke ruas kanan. Dari sebelah kiri sama dengan, kita bawa ke kanan sama dengan, jadinya min Y. Tambah 5 sama dengan 0. Atau bisa juga kita ubah menjadi 2X kurang Y plus 5. Kita bawa ke kanan. Dari plus menjadi negatif 5. Sehingga persamaannya 2X kurang Y sama dengan min 5, atau 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0, atau Y sama dengan 2X tambah 5. Ya, berikutnya ibu lanjut ke materi yang ketiga, persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Untuk menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain, cari terlebih dahulu gradien garis, kemudian gunakan rumus. Rumusnya tetap sama, tapi kita perlu cari gradien garis. Nah, kalian juga perlu ingat bahwa 2 garis yang sejajar itu gradiennya sama. Contoh soalnya. Tentukan persamaan garis melalui titik 4, min 3 dan sejajar garis 2X kurang 3Y sama dengan 5. Nah, berarti kita buat diketahui dulu X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan negatif 3. Kemudian sejajar dengan garis 2X kurang 3Y sama dengan 5. Nah, jadi A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3. Ingat ya, mencari gradien garis jika diketahui persamaannya. Berarti A itu adalah koefisien X, sehingga A-nya ini adalah 2. Dan B adalah koefisien Y. Berarti B-nya adalah negatif 3. Selanjutnya, 2 garis sejajar, maka gradiennya sama. Jadi kita cari gradiennya dengan menggunakan rumus min A per B. Jadi A ganti dengan 2, jadinya min 2 per B ganti dengan min 3. Min per min itu jadinya positif, jadi sama dengan 2 per 3. Jadi gradien garis 1 dan gradien garis 2 itu sama, 2 per 3. Nah, setelah dapat gradiennya, kita langsung masukkan rumus sama seperti tadi. Y min Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti Y1 kita ganti dengan negatif 3, sehingga diperoleh Y kurang negatif 3. M ganti dengan 2 per 3, X1 ganti dengan 4, sehingga diperoleh 2 per 3 kali X kurang 4. Nah, sama seperti tadi, karena gradiennya itu berupa pecahan, berarti penyebutnya kita bawa ke depan, sehingga diperoleh 3 kali Y plus 3. Ingat, kenapa bisa Y plus 3? Karena min ketemu min jadi plus, jadinya Y plus 3. Sama dengan 2 kali X kurang 4. Berikutnya kita buka kurung dengan cara mengalihkan. Jadi 3 kali Y hasilnya 3Y, 3 kali 3 hasilnya 9. Sama dengan 2 kali X itu hasilnya 2X, 2 kali min 4 hasilnya min 8. Setelah itu kita kumpulkan. Berarti kita bawa 3Y
plus 9 ini kita pindahkan, kita bawa ke ruas kanan. Berarti 2x kurang 8 tetap, berarti 3y yang pindah ruas, dari 3y menjadi negatif 3y, kemudian dari plus 9 menjadi negatif 9 sama dengan 0. Setelah disederhanakan, hasilnya 2x kurang 3y min 17. Di mana dapat min 17? Berarti kita sederhanakan ya. Min 8, ini dia. Min 8, ini dikurang 9. Berarti ngutang 8, ngutang lagi 9. Berarti utangnya berapa? 17. Jadi diperoleh hasil 2x kurang 3y min 17 sama dengan 0. Sampai sini belum dapat hasil, berarti kita pindahkan lagi. Yang dipindahkan adalah negatif 17 kita bawa ke kanan. Berarti dari negatif 17 pindah ruas jadi positif 17. Hasilnya sama dengan 2x kurang 3y sama dengan 17. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau belum bisa, kalian bisa ulang ya dari awal supaya kalian lebih paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Tegak lurus ya, maaf salah ketik. Jadi untuk menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain, cari terlebih dahulu gradien garis, kemudian gunakan rumus ya. Sama rumusnya ya. Jadi rumusnya ini dari 1 sampai 4 sama ya. Y min Y1 sama dengan M kali X kurang 1. Jadi ingat, untuk mencari persamaan garis harus ada titik yang dilalui, kemudian yang kedua harus ada gradien, itu intinya ya. Nah, kalian juga perlu ingat, dua garis yang tegak lurus, hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Itu perlu diingat. Jadi M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Nah, jika diketahui M1, gradien garis 1, untuk mencari gradien garis 2 atau M2, itu rumusnya min 1 dibagi M1. Nah, kalau bingung, supaya kalian lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis melalui titik 2,4 dan tegak lurus garis X kurang 5Y sama dengan 0. Nah, berarti diketahui X1 2, Y1 4. Kemudian sejajar dengan garis X kurang 5Y sama dengan 10. Berarti A koefisien X. Nah, di sana kan nggak ada angka di depan X. Berarti X itu sebenarnya artinya 1X. Tapi satunya nggak ditulis. Sehingga kalau X saja atau Y saja, itu artinya koefisiennya 1. Sehingga A sama dengan 1. Kemudian B, angka di depan Y adalah negatif 5. Langsung masuk ke rumus. M sama dengan min A per B. Jadi A ganti dengan 1. Jadinya min 1 per min 5. Sama dengan 1 per 5. M2 sama dengan min 1 dibagi M1. Berarti min 1 dibagi 1 per 5. Ingat, kalau suatu bilangan dibagi dengan pecahan, maka sama artinya dengan mengalihkan dengan kebalikan dari pembaginya. Berarti sama dengan min 1 kali 1 per 5, kebalikannya adalah 5 per 1. Jadinya min 1 kali 5 per 1, min 1 kali 5 kan min 5 dibagi 1, hasilnya min 5. Jadi gradien garis 2 adalah min 5. Nah, setelah kita dapat gradien, kita langsung masuk ke rumus persamaan garis. Berarti Y1 ganti dengan 4, jadinya Y kurang 4, M ganti dengan min 5, X1 diganti dengan 2, sehingga diperoleh min 5 kali X kurang 2. Nah, itu kita buka kurungnya, min 5 kali X hasilnya min 5X, min 5 kali min 2, min kali min jadi plus, jadinya plus 10. Jadinya Y sama dengan min 5X plus 10, negatif 4, kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan, di sebelah kanan sama dengan, berarti dari negatif 4 menjadi positif 4. Atau disederhanakan menjadi Y sama dengan negatif 5X tambah 14. Atau jika belum ada optionnya dalam pilihan ganda, kalian bisa pindahkan negatif 5X kita bawa ke ruas kiri. Sehingga dari negatif 5X menjadi positif 5X plus Y. Y-nya tetap di sebelah kiri sama dengan, berarti nggak berubah tanda. 14 tetap posisinya di kanan sama dengan, tetap positif 14. Atau 5X tambah Y sama dengan 14. Atau
Jika belum ada lagi jawabannya, berarti 14 kita bawa ke kiri. Berarti dari plus 14 jadi negatif 14 sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 5X plus 14, atau 5X tambah Y sama dengan 14, atau 5X tambah Y kurang 14 sama dengan 0. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa paham? Jadi, intinya kalian perlu ingat, untuk mencari persamaan garis, rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi untuk mencari persamaan garis, pertama harus ada titik yang dilalui, yang kedua harus ada gradien garis. Kalau sudah ada keduanya, langsung masuk ke rumus. Kemudian kalian cari bentuknya, kalau soal pilihan ganda, kalian cari bentuknya supaya ada di option jawaban. Nah, baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.